Dan alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan di majelis ilmu di kajian rutin kita pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh orang-orang yang beliau cintai. Nah, hari ini kita masuk ke bab keempat dalam pembahasan madhi dan sejenisnya, pembahasan hadis yang ke-23 hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan seperti biasa teman-teman, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hendaknya kita menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Kita menyiapkan catatan kita, alat tulis kita untuk mencatat faedah-faedah ilmu yang insya Allah akan kita dapatkan. Dan itulah mukadimah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita simak penjelasan dari guru kita kepada Ustaz Abu Zaid Syekh Rahman LVMA Hafizahullah Ta'ala Waliyah Tafadhal Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Secara khusus nikmat yang tidak ternilai yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat diberikan taufik serta pertolongan untuk senantiasa dibimbing di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Teman-teman yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membahas kitab Umdatul Ahkam, buah karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita akan masuk bab yang keempat, yaitu tentang babun fil madhi wa ghairihi. Bab tentang madhi dan yang sejenisnya. Yakni bab ini penulis ingin menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan madhi, dan juga sesuatu yang keluar dari qubul ataupun dubur seorang anak Adam, apakah perkara yang keluar tersebut hukumnya najis dan membatalkan wudu atau tidak. Kita masuk hadis yang ke-23, hadis Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Silakan dibaca hadis yang ke-23. Ya, baik Pak Anto, silakan Pak Anto. Nah, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullahu ta'ala
An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an fastahbaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni fa'amartul miqdadabna fa'amartul limikdadab nal aswadi fa'asalahu faqala yaghsilu zakarahu wa yatawaddau walil Bukhari tawaddu waghsil zakaraka walil Muslim tawaddu wandoh farjaka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menuturkan, aku adalah seorang laki yang gampang keluar mazinya. Sementara aku merasa malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena putri beliau adalah istriku. Aku lalu menyuruh Al-Miqdad bil Al-Aswad. Al-Miqdad lantas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menjawab, hendaknya dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu. Nah. Taib, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Hadis yang ke-23, ikhwan fillah azakumullah. Al-Imam membawakan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di mana Ali berkata, kuntu rajulan madza'an. Dahulu, ya aku adalah seorang laki-laki yang gampang keluar madhi. Ya, seorang laki-laki yang gampang keluar madhi. Ini karena faktor sakit. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku merasa malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang aku alami limakani ibnatihi minni, karena posisi putri beliau. Ini karena kita tahu ya putri Nabi itu istrinya Ali bin Abi Thalib. Ya maka aku malu bertanya kepada Nabi tentang masalah seperti ini. Ya, tentang masalah seperti ini karena putri Rasulullah adalah istri Ali bin Abi Thalib. Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad, maka aku pun memerintahkan Al-Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang aku alami. Fasa'alahu, akhirnya Miqdad pun bertanya kepada Nabi ya tentang hukum seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madhi. Yang mudah mengeluarkan madhi. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang hukum seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madhi, ya, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Ya. Yani orang yang keluar madhi cukup baginya untuk mencuci kemaluannya, ya, kemudian berwudu. Ya, kalau seseorang keluar madhi, ya cukup baginya untuk mencuci kemaluan, ya, yang terkena madhi tersebut, kemudian berwudu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz perintah, ighsil dzakaraka wa tawadda. Ya, hendaknya engkau mencuci kemaluanmu dan engkau berwudu setelah itu. Dalam riwayat Imam Muslim juga sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki yang keluar madhi ya untuk mencuci kemaluannya dan berwudu setelah itu. Ya, tawadda wandah farjak. Yani cuci kemaluanmu, kemudian apa? Kemudian berwudu. Taib, kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Hadis ini
ikhwani fillah azakumullah, memberikan kita beberapa faidah. Faidah yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwasannya hukum madhi itu najis. Ya, al-madhiyu itu hukumnya najis. Madhi, apa itu madhi? Madhi itu bukan mani ya. Beda antara madhi dengan mani. Ya. Madhi itu biasanya keluar sebelum mani. Ya. Madhi yakni cairan yang keluar dari farji seseorang, dari kemaluan seseorang yang biasanya keluar tatkala syahwat seseorang sedang naik, sedang bergejolak. Ya. Bedanya antara madhi dengan mani, kalau madhi itu ya sifatnya lebih bening. Ya, cairan sifatnya lebih bening daripada mani. Kalau mani agak butek ya. Tapi kalau madhi dia sifatnya bening. Sifatnya bening. Ya, dan madhi itu biasanya muqaddimah sebelum keluarnya mani. Ya. Biasanya di awal muqaddimah sebelum keluarnya mani. Dan bedanya kalau mani keluar dengan memancar, yakni bidafqin, kalau madhi tidak memancar sebagaimana mani. Ya. Kemudian bedanya juga antara madhi dengan mani, kalau mani ini tatkala keluar itu keluar dengan rasa yang nikmat, ya. Sedangkan madhi tidak seperti itu. Ini sebagai muqaddimah, ya. Di antara bedanya juga antara madhi dengan mani, bahwasanya orang yang keluar mani biasanya lemes setelahnya. Sedangkan madhi tidak. La ya'qubuhu futur. Tidak ya diikuti dengan futur ya, lemes setelah keluarnya mani. Kalau mani, na'am. Setelah seseorang keluar mani maka akan diikuti yakni lemes ya. Dan terkadang seseorang itu dengan tanpa sadar dia keluar madhi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau sering keluar Sering keluar madhi. Ya. Ini bukan karena faktor syahwat, tapi mungkin karena faktor sakit dan yang lainnya. Ya, maka dari hadis Ali bin Abi Thalib ini, ya, kita mengetahui bahwasannya hukum madhi itu hukumnya najis. Kenapa? Karena Nabi yang mulia memerintahkan orang yang keluar madhinya untuk segera dicuci kemaluannya. Ya, kalau seandainya nggak najis maka nggak perlu mencucinya. Ya, tatkala Nabi yang mulia memerintahkan orang yang keluar madhi untuk mencuci kemaluannya yang terkena madhi tersebut, di sini kita tahu bahwasannya hukum madhi itu najis. Ya, madhi itu hukumnya najis. Nah, kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, kita juga mengetahui ya bahwasannya madhi itu sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Naqidun min nawaqid al-wudu. Ya. Madhi itu sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Ya, karena Nabi yang mulia memerintahkan orang yang keluar madhinya ya setelah mencuci kemaluannya untuk kemudian berwudu. Ighsil dzakaraka wa tawadda. Ya, cuci kemaluanmu kemudian berwudu. Ya, maka dari sini kita mengetahui bahwasannya madhi itu ya hukumnya seperti Seperti baul, seperti kencing. Ya. Yang najis ya, kalau seandainya mengenai bagian tubuh ya wajib dibersihkan dari najis tersebut ya, dan dia bisa membatalkan wudu seseorang. Kemudian faedah yang ketiga, di antara faedah hadis Ali bin Abi Thalib, kata para ulama, wujubu ghusli adz-dzakar. Ya, wajibnya mencuci kemaluan yang terkena madhi tersebut. Ya, karena madhi hukumnya najis. Kita sebutkan di awal, madhi hukumnya najis. Ya, sebagaimana air kencing seseorang tatkala mengenai bagian tubuh kita, maka wajib dicuci, dibersihkan. Ya. Kemudian kita berwudu untuk raf'ul hadath, mengangkat hadas kecil yang ada pada kita.
Faedah yang keempat, annahu la yujibu ghuslal badani kal janabati wa huwa ijma'. Ya, bahwasannya keluarnya madhi tidak mengharuskan seseorang untuk mandi janabah secara keseluruhan. Ya, dan ini ijma' para ulama. Orang yang keluar madhi ya tidak wajib untuk mandi janabah, tapi cukup apa? Yani membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu untuk raf'ul hadath, ya. Karena keluarnya madhi itu menyebabkan hadath asghar, bukan hadath akbar. Ya. Maka secara hukum madhi seperti hukum air kencing, ya, yang mewajibkan seseorang untuk membersihkan diri dari bagian yang terkena madhi tersebut. Kemudian tatkala kita ingin raf'ul hadath, maka kita cukup dengan berwudu. Kemudian faedah yang kelima, kata para ulama, di antara faedah dari hadis Ali bin Abi Thalib, annahu la yakfi fi izalatil madyi al-istijmaru bil hijarah kal bauli bal la budda minal ma. Ya, yang membedakan di sini antara air madhi dengan air kencing, ya. Kalau dalam air kencing kita sudah membahas, ya. Boleh kita istinja dengan menggunakan air, boleh kita istijmar dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Ya, tapi untuk madhi maka wajib menggunakan air. Ya, tidak ada istijmar untuk membersihkan madhi. Ini yang membedakan antara air madhi dengan air baul atau air kencing. Ya, kalau untuk membersihkan air kencing boleh kita istijmar dengan menggunakan batu atau tisu atau daun atau yang sejenisnya. Tapi untuk membersihkan ya madhi maka wajib menggunakan air. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, hadis yang berikutnya silakan dibaca. Baik, silakan Bang Amril, Ana share ininya, screen-nya, tafadhol, untuk hadis yang ke-24. Hadis yang di bawah nih. Jangan Abdul. Bismillah. Yang 26 ya, Bang? 26 ya, 26. Qala al-muallifu an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Mazini qala sukiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi as-salati faqala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Ya, terjemahannya Kang. Dari Anas bin Malik 29 ini dia, afwan ya. Ini dia. Abbad bin Tamimi. Abbad bin Tamimi menuturkan bahwa Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang yang seolah-olah merasakan sesuatu ketika mengerjakan sholat. Nabi menjawab, janganlah dia pergi atau membatalkan sholatnya sebelum mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Baik. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Hadis yang berikutnya, ya, Al-Imam membawakan hadis Abbad bin Tamim dari jalan Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ini ada ya yang menyampaikan kepada Nabi tentang seseorang ya yang dia merasa
ada sesuatu yang keluar di dalam salatnya. Ini tatkala dia salat, ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Ya, maksudnya di sini yakni ada sesuatu yang keluar dari duburnya, ini angin. Ya, ada angin yang keluar. Ini tatkala seseorang sholat, dia merasa kok kayaknya ada yang keluar. Jadi apa keluar angin. Tapi dia nggak yakin apakah sudah keluar atau belum. Ya, batal apa tidak sholatnya ini? Ya, maka disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang merasa sudah keluar angin tatkala sholat, tapi nggak yakin sudah keluar apa belum. Ya, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan satu jawaban yang dijadikan kaidah oleh para ulama di antara kaidah kubra dalam ilmu qawaid fiqhiyah. Ya, jawaban Nabi ini menjadi satu kaidah besar dalam masalah hukum-hukum fikih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya, tatkala seseorang merasa di dalam salatnya ketika dia salat ada sesuatu yang keluar, ya, ini berupa angin, keluar angin, tapi dia nggak yakin, ya, maka posisi orang tersebut jangan sampai dia keluar dari salatnya. Ini jangan dia batalkan salatnya sampai benar-benar dengar suaranya atau mencium aromanya. Nah, ini kaidah dalam agama kita, ya, yang nantinya diungkapkan oleh para ulama dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Yakni tatkala seseorang dalam salatnya yang yakin apa di situ? Yang yakin dia di atas taharah, sahih? Karena dia sebelum salat dia sudah taharah dulu. Ya, maka tatkala seseorang salat yakinnya dia sudah taharah. Kemudian setelah itu datang syak. Nah, ini taharahnya batal apa tidak ya? Tadi keluar angin atau tidak? Nah, ini namanya syak, namanya keraguan-raguan. Ya, maka tatkala seseorang ragu dalam sholatnya, sudah batal atau belum wudunya, sudah keluar atau belum anginnya, kata Nabi jangan dia batalkan sholatnya. Teruskan sholatnya, karena bisa jadi itu was-was dari syaitan. Ya, kecuali memang sudah ada indikator yang sangat kuat kalau wudunya batal. Apa indikator batalnya wudu seseorang? Ya, yang pertama kata Nabi sampai dia dengar suaranya. Ya, kalau sudah kedengaran suaranya, dengar suara, ya mau apa lagi pasti itu keluar dari dirinya. Ya, ya kan dia ngerasa ini sudah keluar angin apa belum? Ya, kemudian dia dengar suaranya, ya sudah nggak syak lagi, itu sudah yakin. Ya, atau mungkin dia nggak kedengaran suaranya, tapi aromanya kecium. Nah, ini juga indikator yang sangat kuat. Kalau wudunya batal karena apa? Karena buang angin. Ya, karena terkadang angin itu keluar nggak pakai suara, tapi langsung apa? Menghembuskan aroma. Ya, maka tatkala seseorang ya dia sudah mendengar suara anginnya atau sudah mencium aroma baunya, maka cukup. Itu sebagai satu indikator yang menjelaskan bahwasannya wudunya sudah batal. Ya, tapi kalau sebatas apa? Sebatas keraguan-raguan sudah keluar apa belum? Ya, maka jangan keluar kata Nabi. Jangan dibatalkan sholatnya. Karena itu baru syak, baru keraguan-raguan. Tapi kalau sudah yakin, ya, imma karena indikator suara yang dia dengar, ya, atau karena aroma yang dia cium, maka sudah yakin, nggak syak lagi. Ya, ini hadis yang sangat agung yang dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah dalam menghukumi segala sesuatu, ya, yang sifatnya syak, tatkala syak tersebut datang setelah setelah yakin. Ya, tatkala perkara yang ragu-ragu tersebut datang setelah seseorang yakin atas sesuatu. Ya, maka dari hadis ini banyak bercabang ribuan masalah, ya, ribuan hukum, ya,
tentang masalah-masalah fikih. Contoh, ikhwani fillah, a'azakumullahu ajma'in. Ya, contoh, ya, yakni seseorang dia sudah berwudu. Dia sudah berwudu yakni untuk sholat subuh. Ya. Kemudian tatkala masuk waktu duha, dia ingin sholat duha. Ya. Namun sebelum dia sholat duha dia ragu. Ya, kira-kira tadi setelah dia sholat subuh sampai masuk waktu duha, wudunya batal apa belum? Ya. Bagaimana kita menghukumi orang tersebut? Ya, tatkala ada seseorang yang dia sudah berwudu untuk sholat subuh, ya kemudian ingin sholat duha, ya, dengan wudu yang tadi tapi dia syak, wudunya sudah batal apa belum? Kita hukumi apa orang ini? Wudunya batal apa belum? Hah? Kita hukumi apa? Batal. Wudunya batal apa belum? Belum Ustaz, sebelum ada kode. Kenapa belum batal? Belum ada keyakinan bahwa dia telah melakukan pembatal wudhu, Ustaz. Nah, ahsan. Ya, kalau seandainya yang syaknya, yang ragu-ragunya itu batal wudhu atau belum, berarti yang yakin dia di atas taharah. Ya. Maka selama dia tidak yakin ada sesuatu yang membatalkan taharahnya, berarti hukum asalnya dia masih di atas taharah, masih suci. Ya, maka boleh dia untuk sholat duha dengan wudhu sholat subuhnya. Kecuali dia sudah yakin kalau ada sesuatu yang dia lakukan di antara pembatal wudhu, mungkin ba'da sholat dia buang hajat, buang air atau buang angin, ya, maka sudah nggak syak lagi seperti itu. Ya. Kalau sebaliknya, yakni seseorang, ya, dia yakin, yakni sebelum zuhur dia sudah batal, nggak taharah, ya. Kemudian tatkala sholat zuhur, ya, yakni dia dengar azan langsung ke masjid, langsung sholat tahiyatul masjid, ya, kemudian ikut sholat bersama imam, sholat zuhur. Selesai sholat dia ragu. Tadi saya sudah taharah apa belum ya? Sebelum sholat zuhur tadi, saya sudah wudhu apa belum? Apa hukum orang seperti ini? Ya, sholatnya sah apa tidak? Tidak sah, Ustaz. Kenapa tidak sah? Karena dia udah yakin, sesuatu yang yakin hanya bisa dibatalkan dengan yang yakin, Ustaz. Nah, karena yakinnya dia sebelum zuhur dia belum taharah. Ya. Yang syaknya sudah wudhu apa belum, ya, maka dibawa ke hukum asal yang yakin, yakni secara asal dia belum taharah. Karena kaidah mengatakan al yaqinu la yazulu bisyak, ya, sesuatu yang yakin tidak terkalahkan oleh sesuatu yang sifatnya keraguan-raguan, yang syak. Maka tatkala seseorang dia yakin sebelum zuhur, ya, dia berhadas, ya, kemudian dia syak, dia ragu-ragu sudah wudhu apa belum, maka dibawa kepada hukum yang yakin bahwasanya dia belum berwudhu. Ya, maka kalau seseorang syak sudah wudhu apa belum, ya, kemudian dia sudah sholat, ya, maka wajib diulangi sholatnya. Ya, karena sholat yang dia lakukan dibangun di atas keraguan-raguan. Ya, sedangkan yang yakin dia belum taharah. Ya, dan banyak hal yang bisa kita terapkan dalam masalah ini, ya, dalam masalah taharah, dalam masalah sholat, ya. Kalau seseorang ragu di dalam sholatnya, ya, karena lagi banyak pikiran, ya, banyak pikiran pekerjaan, ya, mikirin yang lain, ya, di tengah sholat dia lupa. Ini saya sholat sudah 3 atau sudah 4 rakaat, ya, lupa sudah sholat 3 rakaat, ya, atau sudah 4 rakaat. Kalau ada orang yang lupa, ya, bilangan sholat antara 3 dan 4, ya, kita hukumi berapa orang itu sholat, berapa rakaat? 3 atau 4-nya? Hah? Kalau ada yang sholat, kemudian di tengah sholat dia ragu. Ini saya sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat saya sholat tadi. Sholat zuhur atau sholat asar. Ya, maka kalau seseorang syak atau ragu,
tentang jumlah rakaat sholat diambil yang paling kecil kata para ulama. Ya, kalau ya keraguannya antara 3 dan 4 maka diambil 3. Ya, kalau antara 2 dan 3 maka yang diambil 2. Itu yang yakin. Sedangkan yang lebih dari itu syak hukumnya. Ya, maka tatkala seseorang syak antara ya jumlah rakaatnya 2 atau 3 diambil 2. Ya dia sempurnakan. Kalau sholat isya ya 4 rakaat tambah 2 lagi. Ya, ini di antara contoh penerapan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak yang diambil dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tapi kita ambil faidah dari hadis yang ke-24. Faidah yang pertama, hadis ini merupakan ya asal dari kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang sudah kita bahas tadi, yakni kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, kaidah di antara kaidah-kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang sifatnya keraguan-raguan. Taib, faidah yang kedua. Ya, anna mujarrad asy-syakki fil hadats la yubtilul wudu'a wala shalah. Ya, bahwasanya sebatas keraguan-raguan tentang hadas. Ini kita sudah berhadas apa belum? Ya, kalau sebatas keraguan-raguan maka tidak membatalkan wudu dan sholat seseorang. Ya. Kalau kita sebatas ragu, ini sudah batal apa belum? Sudah keluar angin apa belum? Kalau sebatas keraguan-raguan, ya maka tidak bisa membatalkan wudhu kita dan tidak bisa membatalkan sholat kita. Ya, kita masih di atas taharah, di atas wudhu, dan kita melanjutkan sholat kita sampai kita yakin ada indikator yang kuat bahwasanya memang ya taharah kita sudah batal. Ya, karena faktor yang membatalkannya. Kemudian faedah yang keempat, kata para ulama, hadis ini menjelaskan tentang tahrimul insirafi minas salati li ghairi sababin bayyin. Ya, diharamkan seseorang itu keluar dari salatnya tanpa sebab yang jelas. Ya, nggak boleh kita membatalkan salat kita. Ya, kecuali memang ada sebab yang jelas, seperti batalnya wudhu kita, ya, atau faktor yang lain, ya, yang memang mengharuskan kita untuk membatalkan sholat kita. Seperti apa? Kita lihat ada orang apa? Ya, ini mungkin kita lagi sholat di dekat sungai, ada orang tenggelam, minta tolong, ya kita batalkan sholat kita, nggak ada masalah. Tapi kalau sebatas keraguan-raguan sudah batal apa belum, ya maka jangan seseorang membatalkan sholatnya. Jangan sampai dia putus sholatnya karena sebab-sebab yang yakni sifatnya syak, sifatnya keraguan-raguan. Kemudian faedah yang keempat, kata para ulama, anna rihal kharijata minad dubur bi sautin aw bi ghairi sautin naqidatun lil wudu. Bahwasanya angin yang keluar ya dari jalur belakang, ini lewat dubur, ya, baik disertai dengan suara atau tidak, ya, sifatnya membatalkan wudu. Ya. Karena di dalam bahasa Arab angin itu dibedakan. Ya, angin yang keluar dari dubur kita dibedakan. Ima dengan suara, ima nggak pakai suara. Angin yang keluar pakai suara itu namanya durab. Ya. Angin yang keluar ya disertai dengan suara itu namanya durab. Ya. Sedangkan angin yang keluar ya hanya sebatas angin tanpa ada suara itu namanya fusha. Fushaun. Ya. Dan kedua-duanya membatalkan wudu. Ya, keduanya membatalkan wudu. Ya. Baik disertai dengan suara
atau dengan tanpa suara, ya, tapi aromanya ya, tercium, maka kedua-duanya membatalkan wudhu. Ya, dan biasanya terkadang ya, yang nggak pakai suara itu lebih dahsyat aromanya daripada yang apa? Yang keluar dengan suara. Taib. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, ya di antara faidah dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, bahwasannya yakni angin yang keluar dari dubur seseorang, ya, itu menyebabkan hadath asghar, ya, yang mana cukup untuk mengangkat hadath tersebut dengan cara berwudu, ya, dengan cara berwudu, ya, tidak harus apa dengan mandi janabah, karena hadath yang ditimbulkan oleh angin yaitu sifatnya hadath asghar, maka untuk mengangkatnya, untuk raful hadathnya cukup dengan cara berwudu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, kita bahas satu hadis lagi. Hadis Ummu Qais bint Mihsan Al-Asadiyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Silakan dibaca. Ya, Pak De, bisa Pak De? Atau Bang Cepot? Karena share screen-nya. Bang Cepot monitor. Atau teman-teman yang lain yang bisa baca? Pak Anto, baca lagi. Nambang. Baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa an Ummi Qaisin binti Mihsonin al-Asadiyati annaha atad bibnin laha sogirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ajla sahu fi hijrihi fabala ala saubihi fada'a bima'in panadohahu ala saubihi walam yaghsilhu. Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah menuturkan bahwa dirinya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum makan sesuatu selain ASI. Nabi menundukkan anak itu di atas pangkuannya, bayi itu lantas ngompol di atas pakaian Nabi. Beliau meminta air lalu memercikan air tersebut pada pakaiannya dan tidak membasuhnya. Terus Om, hadis bawahnya itu masih satu hadis ya. Hadis Aisyah itu satu hadis dengan hadis yang sebelumnya. Naam tat. An Aisyata Ummil Mukminina radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atiya bisaubi. Utiya bisubbi. Bisobiyin. Fabala ala saubihi fada'a bima'in fa'adba'ahu iyyahu walil muslim fa'adba'ahu baulahu walam yaghsilhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ada bayi laki-laki yang dibawa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bayi itu lantas ngompol di atas pakaian beliau. Beliau lalu meminta air dan memercikan air tersebut pada kencing yang mengenai baju. Namtat. Baik, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Teman-teman yang Allah muliakan, hadis berikutnya, ya, penulis membawakan hadis Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bahwasanya beliau ia datang membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, ya, lam ya'kul ta'am, yang belum yakni makan makanan, masih hanya ya bersandar pada air susu ibunya, belum makan apa-apa, yang kecuali hanya ASI dari
ibunya. Maka Ummu Qais bintu Mihsan, beliau membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, yang masih hanya minum ASI, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Maka Nabi pun yakni menundukkan anak bayi tersebut di pangkuan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi gendong, Nabi letakkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tatkala anaknya Ummu Qais bintu Mihsan di pangkuan Nabi, ya, fabala ala thawbihi, tiba-tiba yakni kencing. Yang mana kencing tersebut mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fada'a bima'in fanadhahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Maka tatkala anak kecil tersebut kencing dan mengenai pakaian Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk dibawakan air. Ya. Minta dibawakan air. Kemudian Nabi yang mulia mengambil air tersebut, ya, dengan tangannya, kemudian dipercikkan ya pada tempat yang terkena air kencing tersebut, walam yaghsilhu, dan Nabi tidak mencuci kain atau pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki tersebut atau bayi laki-laki tersebut. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, didatangkan kepada beliau seorang anak laki-laki yang masih kecil, yang sama, ya, yang masih yakni belum makan kecuali hanya ASI dari orang tuanya. Ya. Fabala ala thawbihi, ya. Maka anak laki-laki tersebut kencing mengenai kain baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi meminta didatangkan air kepada beliau, kemudian dipercikkan di tempat-tempat yang terkena air kencing tersebut. Ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Nabi percikkan, ya, di tempat-tempat yang terkena air kencing tersebut, dan Nabi tidak membasuh kainnya, ya, tidak dibasuh, tapi hanya cukup dipercikkan. Wallahu a'lam. Ya, kita ambil faedah dari hadis Ummu Qais dan Aisyah radhiyallahu anha. Dari dua hadis ini kita mengambil faedah, ya, bahwasannya secara asal hukum air kencing itu najis. Ya, hukum air kencing itu najis. Baik air kencing, ya, anak-anak ataupun orang yang sudah dewasa, ya, itu hukumnya najis. Ya, hanya saja ada rukhsah, ada keringanan, ya, dalam syariat kita yang berkaitan dengan anak kecil, ya, yang masih belum makan apa-apa kecuali ASI. Dan ini hanya untuk anak kecil laki-laki, ya, as-sabi, bukan anak kecil perempuan. Adapun anak kecil perempuan, meskipun baru makan ASI, ya, maka air kencingnya najis. Ya, air kencingnya najis, sama seperti air kencing yang lain. Yang ada rukhsah, yang ada keringanan, hanya air kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki yang masih hanya, ya, bertumpu kepada ASI. Yakni makanannya masih murni ASI. Nggak pakai MPASI. Ya, masih murni ASI. Ya, kalau sudah ada makanan pendamping selain ASI, maka hukumnya najis, sama seperti yang lain. Ya. Jadi hukum asal air kencing itu najis. Hanya saja ada keringanan untuk air kencing anak bayi laki-laki yang masih hanya minum ASI, ya, untuk yakni menghilangkan najisnya dengan cara, ya, dipercikkan air di tempat yang terkena najis tersebut. Ya. Ini bagian dari keringanan dalam agama kita. Maka dibedakan antara anak bayi yang masih yang masih bertumpu pada ASI, bayi laki-laki dan bayi perempuan.
yang ada rukhsahnya itu bayi laki-laki. Dan para ulama menjelaskan ya bahwasanya secara asal hukumnya ta'abbudi. yakni berhenti sesuai dengan dalil. Karena memang ada dalil yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Yakni hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya tentang masalah hukum air kencing anak kecil yang masih menyusu atau yang hanya ya bertumpu pada air susu ibunya, belum ada makanan yang lain yang dia makan. Maka Nabi yang mulia bersabda, yundahu baulul ghulam wa yughsalu baulul jariyah. Ya, air kencing anak laki-laki yang masih kecil cukup dibersihkan dengan air. Adapun ya air kencing anak perempuan maka harus cuci sama seperti air kencing yang lainnya. Dan masalah seperti ini masalah ta'abudiyah secara asal yang dibangun di atas dalil yang datang ya. Adapun hikmahnya maka wallahu alam pasti ada hikmahnya. Ya, di sana ada hikmah. Tatkala syariat membedakan antara anak kecil laki-laki dengan anak kecil perempuan, maka di sana ada hikmah. Baik kita tahu ataupun tidak. Wallahu alam. Kemudian faedah yang kedua, ya. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwasannya para ulama kifayatur rasyi alladzi la yablugh darajat al-jarayan li tathhiri baulil ghulam. Bahwasanya untuk membersihkan ya air kencing anak laki-laki itu cukup dengan dipercikkan, ya cukup dengan dipercikkan. Ya meskipun secara asal hukumnya najis, ya tapi kata para ulama najisnya sifatnya khafif, sifatnya ringan. Maka untuk membersihkannya cukup dipercikkan, ya tanpa harus mencucinya. Ya, kalaupun mau mencuci nggak ada masalah, tapi dengan dipercikkan maka sudah cukup. Ya untuk mengangkat ya najasah yang ada pada pakaian yang terkena air kencing anak bayi laki-laki yang masih bertumpu pada ASI ibunya. Kemudian faedah ketiga dari hadis yang mulia ini, hadis ini menjelaskan bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bagaimana rahimnya Nabi kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak bayi dan para sahabiyat, ya tatkala mereka memiliki anak bayi yang mereka hadirkan di hadapan Nabi SAW, ya karena kata para ulama ini untuk agar diberikan doa-doa yang baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan yakni untuk mendapatkan keberkahan, ya untuk ya mendapatkan keberkahan kalau anak tersebut yakni dihadirkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas teman-teman yang Allah muliakan. Insyaallah hadis berikutnya hadis Anas bin Malik tentang kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selebihnya kalau ada hal-hal yang kurang difahami atau ingin didiskusikan, kita beri kesempatan bersoal jawab 5-10 menit ke depan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allah barik fiik Ustaz atas ilmunya. Dan teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan tafadhol untuk mengangkat tangannya, raise hand. Bisa bertanya langsung kepada Ustaz atau menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Ya Ustaz, kita masih menunggu teman-teman kita yang bertanya. Ya ada Amril, silakan Fadol Amril, langsung aja. Bismillah, Ustaz. Nanya. Betul. Terkait dengan air mazi tadi, Ustaz, itu cara bersihkannya itu dibasuh, Ustaz. Kalau kena pakaian maksudnya. Kena pakaian. Dibasuh. Dibasuh, Ustaz. Nah, dibasuh. Dibasuh. Terkena air madi dibasuh dengan air, ya dibersihkan. Kemudian kalau kita ingin sholat, ya kan setelah keluar air madi maka cukup berwudu tanpa harus mandi janabah. Nah,
ini maksud dibasuhkan ini dicuci sebagai pengertian kita nyuci baju atau diseka-seka atau pakai air ngalir atau gimana maksudnya? Tergantung kalau seandainya air madi tersebut mengenai yang mungkin sana dalam kita, ya maka dibasuh dengan air, ya dibasuh dengan air, ya sampai memang apa kita yakin hilang itu apa, yakni athar najis dari madi tersebut. Ya emang kita basuh ya secara keseluruhan atau kita basuh bagian yang terkena madi tersebut. Ya kita ya lepas kita yakni cuci dengan air ya. Yani sampai kita yakin sudah yani hilang ya athar dari madi tersebut, maka insya Allah sudah suci. Ya, adapun tatkala madi itu ada pada kemaluan kita, maka tinggal dibasuh. Ya, disiram dengan air sampai bersih, ya kemudian kita berwudu. Nah, wallahu a'lam. Ya Allah baik Ustaz. Dan selanjutnya teman-teman masih ada waktu untuk soal jawab. Tafadhol untuk menggunakan waktu tersebut. Bisa bertanya soal seputar tema yang kita kaji atau mungkin teman-teman punya ada hal-hal yang terkait syariat yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Ustaz. Baik Ustaz, sepertinya belum ada pertanyaan. Manzul, Afwan, Ana mau tanya, Manzul. Tafadhol baik, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ya, Ustaz, Ana mau tanya kalau misalkan tadi kan kita ketika sholat, kita misalkan merasa ada yang keluar ya Ustaz ya. Tapi tadi ciri-cirinya tadi itu nggak ini Ustaz, nggak ada ya. Artinya kan itu masih syak ya sifatnya Ustaz ya. Kita lanjutkan sholat. Tapi ternyata pas kita selesai sholat, terus kita lihat di pakaian kita gitu, ternyata ada bekasnya misalnya Ustaz ya. Nah itu apakah sholatnya kemudian harus diulangi Ustaz? Ya, wallahu a'lam. Ya kalau seperti itu kondisinya, berarti syaknya hilang. Ya, kalau memang ini afwan, tatkala seseorang buang angin, ya, kemudian dia ragu, dan dia tatkala dia sholat nggak dapat indikator, ya mungkin nggak kecium aromanya atau tidak terdengar yakni suaranya. Namun setelah dia selesai sholat, dia periksa, ya kemudian ternyata ada indikator, ya mungkin ini sesuatu yang menempel pada celana dalamnya, ya yang memang keluar dari jalur belakang, ya maka indikator di sini menguatkan syak yang ada di tengah sholat, ya. Maka hukumnya berpindah dari syak menjadi yakin. Ya. Dari syak berpindah menjadi yakin. Maka dalam kasus yang ditanyakan, wallahu alam, ya sebaiknya ya sholatnya diulang. Ya karena tidak syak lagi. Ya berarti dia memang sudah batal waktu itu. Ya dengan diyakinkan oleh indikator yang dia lihat setelah dia sholat. Ya, maka dalam kasus seperti ini, ya, sholatnya diulang. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik Ustaz, jazakallahu Ustaz. Nah, ma'iyyakum. Ya Allah barik Ustaz, dan terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Kita mengambil faedah dari pertanyaan antum. Dan Ustaz, sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi kajian kita pada pagi hari ini, dan seperti biasa Ustaz, sebelum kita tutup kajian kita, mohon kami diberikan intisari atau tambahan pemahaman bagi kami semua Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, ikhwani fillah jazakumullah, ya. Mungkin satu hal yang kita tekankan di akhir penghujung kita di kesempatan pagi hari ini, ya, di antara faedah penting yang kita ambil dari apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, ya pentingnya kita berusaha untuk memahami kaidah-kaidah ya dalam agama kita. Ya karena tatkala seseorang dia faham satu kaidah, ia akan memudahkan dia untuk memahami banyak permasalahan. Ya karena masalah-masalah itu biasanya mundarijah tahta qaidah. Mereka masalah-masalah itu biasanya yakni dibangun di atas kaidah-kaidah tertentu. Ya contoh tadi kaidah yang kita bawakan di kesempatan hari ini kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin ya tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang sifatnya keraguan-raguan. Ya. Dari satu kaidah ini bercabang banyak permasalahan dalam masalah
yakni masalah syariat yang kalau seandainya kita faham kaidah tersebut, maka bisa kita terapkan dalam banyak permasalahan, ya, dalam banyak yakni cabang-cabang ilmu. Ya, oleh karenanya para ulama kita mengatakan, ya, man hurimal usulu hurimal wusul. Barang siapa, ya, yang terhalang dari memahami usul, yakni kaidah-kaidah dalam agama, maka dia akan terhalang dari mencapai yakni pemahaman yang maksimal dalam ilmu agama. Ya, oleh karena para ulama terdahulu mereka sangat memberikan, ya, perhatian yang lebih terhadap ini masalah-masalah kaidah ini. Ya, oleh karenanya hendaknya kita juga berusaha untuk mengikuti jalannya para ulama. Ya, kita berusaha belajar, mempelajari kaidah-kaidah dalam agama kita, ya, agar kita semakin, ya, tergambar betapa mudahnya Islam dan betapa indahnya ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan teman-teman jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada guru kita dan mendoakan beliau agar senantiasa Allah merahmati beliau, memberkahi ilmu dan umur beliau. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah antum sampaikan kepada kami pada awal pagi hari ini, dan semoga apa yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyajian kajian. Mohon doanya dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas jalan ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.